Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bait pengantar Injil, mari, ikut aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus,
sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, jadilah pengikut yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menjadi murid bukanlah pilihan yang mudah. Sebab, pada waktu itu, menjadi murid berarti ia harus siap sedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti gurunya. Kemanapun dan dimanapun gurunya berada, disitulah para murid juga berada. Itulah yang dilakukan Petrus, Andreas, dan murid-murid lainnya. Ketika mereka sedang menjala ikan, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup mereka, bahkan pekerjaan yang mereka tekuni selama ini, yaitu penjala ikan. Di tengah usia produktif dan pekerjaan yang sudah pasti, mereka bersedia meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bagi kita hari ini, mungkin adalah sebuah kebodohan meninggalkan kenyamanan dan pekerjaan yang mapan untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi, setelah melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit, mereka yakin tidak salah memilih guru. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa pilihan mereka tidaklah salah karena mereka mengikuti Allah yang sejati, Mesias Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, apakah kita siap dengan segala risikonya dan bersedia meninggalkan segalanya? Apakah kita setia mengikut Dia? Tentu, meninggalkan segalanya yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti Petrus, Andreas, dan para murid Yesus pada waktu itu. Tetapi, kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus membuat kita mengalami berbagai macam tantangan, kesetiaan, dan risiko mempertaruhkan hidup. Ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa, kita harus siap untuk dijauhi oleh orang-orang yang mengikuti dunia ini dan segala kenikmatannya. Kita seharusnya meninggalkan kenyamanan hidup kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikut-Nya yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.